Dan pada saat ini Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo tengah menuruni tangga menuju ke titik 0 km. Berdasarkan rencana yang disampaikan oleh Sekretariat Presiden bahwa pada hari ini Presiden Joko Widodo didampingi dengan beberapa menteri, termasuk diantaranya ada Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, kemudian ada Menteri PUPR, akan bersama dengan 33 gubernur dari seluruh Indonesia akan melaksanakan ritual kendi. Ritual ini nantinya akan menggabungkan seluruh tanah dan juga air yang telah dibawa oleh setiap gubernur dari masing-masing daerah mereka untuk digabungkan di satu kendi dan akan dilakukan ritual kendi Nusantara. 94.7 FM, MG Radio Network, more than just news. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beserta Ibu Hajah Iriana Jokowi. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Gubernur Kalimantan Timur, dan Gubernur se-Indonesia, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada pagi hari ini bersama-sama kita mengikuti acara penyatuan tanah dan air Nusantara. Hadirin yang kami hormati, prosesi penyatuan tanah dan air yang telah dibawa oleh para gubernur seluruh Indonesia yang diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan akan dituangkan langsung ke dalam bejana Nusantara. Dimohon berkenan untuk mendampingi, kami silakan Gubernur Kalimantan Timur.
Mengawali prosesi, kami silakan Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi akan segera dimulai, sedang dimulai. Kita saksikan bersama, ada pasukan Satria Nusantara berjajar dengan menggunakan pakaian adat nasional memegang kendi yang berisikan tanah dan air dari 34 provinsi, untuk kemudian nantinya akan diserahkan pada gubernur atau wakil gubernur dan satu persatu, seperti yang kita lihat, akan menyerahkan kendi tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isran Nur. Dimulai dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Air dari Jakarta Gubernur dikabarkan Aceh. berasal dari Jakarta Utara. Selanjutnya Gubernur Aceh. Saat ini sudah memasuki prosesi penyerahan tanah dan air dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, diwakili oleh setiap gubernur. Tadi yang pertama kali penyerahan tanah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi gubernur dari Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi dari dibangunnya Ibu Kota Nusantara. Ini tengah dimasukkan air dari berbagai provinsi lainnya mengikuti dari Provinsi DKI Jakarta tadi. Seluruh tanah dan air digabungkan ke dalam satu kendi. Nanti akan melakukan ritual khusus bernama ritual Kendi Nusantara. Ini menjadi simbol dari persatuan berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang disimbolkan dengan tanah dan air, disatukan di satu kendi, kemudian nanti akan ditaruh atau diletakkan di ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo didampingi oleh seluruh menteri dari Kabinet Indonesia Maju bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yakni Bambang Susantono, didampingi pula tadi oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Saat ini air dari kendi yang dibawa oleh Gubernur Papua telah ditaruh ke dalam kendi dan masih Daerah Istimewa Yogyakarta. dilanjutkan kemudian dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X. Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Prosesi ritual Kendi Nusantara ini Tanah dan menjadi air dari fase setiap daerah awal dari proses pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Prosesi adat yang dimaksud yakni memasukkan tanah dari air dari semua provinsi yang ada di Indonesia ke dalam kendi tembaga. Disebut juga dengan Kendi Nusantara. Ini juga untuk menghormati kearifan lokal dari seluruh wilayah di Indonesia dan disatukan di ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah tiba di Balikpapan pada Minggu tanggal 13 bulan 3 kemarin dan Senin pagi ini langsung menuju ke titik nol untuk melakukan ritual Kendi Nusantara. Selanjutnya penyerahan tanah beserta air
dilakukan oleh Dilanjuti Gubernur Sumatera Utara oleh Edi Gubernur Rahmayadi Sumatera Utara, yang terlihat membawa Bapak Edi tanah Rahmayadi. ke dalam kotak berwarna kuning ciri khas Sumatera Utara dari Tanah Deli dan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo didampingi serta dibantu oleh Gubernur Kalimantan Timur. Gabungan tanah dan air dari 34 provinsi ini menjadi simbol bahwa Indonesia merupakan negara besar dari ujung barat Provinsi Aceh sampai ujung timur Provinsi Papua. Kearifan lokal yang beragam disatukan oleh tanah dan air sehingga jadilah Dan ini tanah juga air dilakukan Indonesia untuk menyongsong dan juga pembangunan menandakan bahwa Ibu Kota Nusantara ini di Kalimantan Timur. merupakan milik seluruh bangsa Sementara dari Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur sendiri, tanah dan air diambil dari wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara dan Kesultanan Pasir. Dua wilayah ini menjadi simbol karena IKN Nusantara kelak akan dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah melantik Kepala dan Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara. Untuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono yang juga turut hadir dalam ritual pada pagi hari ini. Juga turut hadir Doni Rahajo yang akan menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Prosesi penyerahan tanah dan air ini masih berlangsung. Sudah ada beberapa provinsi yang turut menyerahkan tanah dan air dari wilayah masing-masing, diawali dari wilayah DKI Jakarta, kemudian tadi juga sudah ada dari Sumatera Utara diwakili oleh Gubernur Edi Rahmayadi, dari wilayah Jawa Tengah saat ini diserahkan tanah beserta dengan air diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dimasukkan ke dalam kendi dari tembaga dan disatukan dengan tanah dan air dari beberapa provinsi sebelumnya, termasuk dari DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan saat ini Jawa Tengah. Gubernur Sumatera Barat. Dilanjutkan kemudian setelah dari Provinsi Jawa Tengah, penyerahan tanah dan air diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyerahkan langsung tanah dan air yang dimasukkan sebelumnya ke dalam anyaman dan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan langsung dimasukkan ke dalam kendi tembaga. Air juga dimasukkan oleh Gubernur Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat, ke dalam bambu yang menjadi ciri khas dari masyarakat Sumatera Barat. Gubernur berikutnya Maluku Utara. yang akan menyerahkan tanah dan air adalah Gubernur dari Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menyerahkan langsung tanahnya juga dari berbagai daerah di Maluku Utara kepada Presiden Joko Widodo untuk digabungkan dengan tanah dan air dari berbagai provinsi lainnya. Sebelumnya, MG Listeners, melalui keterangan tertulis Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menuturkan bahwa para gubernur akan berkumpul di IKN Senin dan sudah terselenggara pada hari ini. Tanah dan air yang diserahkan akan digunakan dalam ritual adat pada hari ini. Jika kita melihat
Berdasarkan informasi Provinsi Bengkulu sendiri, pembawa tanah yang diambil dari tanah Balai Raya Semarak Bengkulu. Adapun air diambil dari sumur tua di pengasingan Bung Karno serta air dari Danau Dendam Tak Sudah. Saat ini dari Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga memberikan tanah dari wilayah Jawa Timur kepada Presiden Joko Widodo. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan tanah dan air yang akan dibawa dan bahkan telah diserahkan oleh para gubernur ke calon ibu kota negara Nusantara tersebut melambangkan kebersatuan dan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga tanah air Indonesia karena terdapat keberagaman di dalamnya. Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa puluh tahun mendatang, ritual ini, tradisi adat yang dilakukan pada hari ini akan menjadi cerita yang sangat menarik untuk dikenang. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo pada hari ini ada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, kemudian ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi dan Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, ada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Haryono, Komandan Pas Pampres Maijen TNI Tribudi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Juga turut diikuti oleh sejumlah menteri dari kabinet lainnya, yakni ada Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, kemudian ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan saat ini Gubernur Riau baru saja menyerahkan tanah dan air kepada Presiden Joko Widodo. Air yang diserahkan oleh Gubernur Riau dimasukkan ke dalam bambu dan dituangkan langsung oleh Presiden Joko Widodo ke dalam kendi tembaga. Masih ada beberapa provinsi lainnya yang akan secara bergantian menyerahkan tanah yang mereka bawa. Dan sejumlah gubernur tadi Dan saat sudah ini menuangkan kita langsung saksikan Gubernur Maluku, tanah dan Bapak air Muhammad Ismail bersama memberikan dengan Presiden tanah Joko Widodo ke dalam sebuah wadah besar yang akan yang terbuat dari dituangkan tembaga. oleh Bapak Presiden ke dalam Dia ada dari Maluku. Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail saat ini tengah menyerahkan langsung tanah yang dimasukkan dan dibawa ke dalam anyaman khusus dan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo, masukkan langsung ke dalam kendi tembaga yang nantinya akan disatukan dengan berbagai provinsi lainnya yang sebentar lagi juga masih akan menyerahkan tanah dan air mereka. Air Nusantara di titik 0 km Gubernur Ibu Jawa Kota Barat. Nusantara yang nantinya akan menjadi referensi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara mulai dari Istana Negara, kantor-kantor pemerintahan tentunya, dan tahapan pembangunan berikutnya. Dan sedang kami Saat ini saksikan Gubernur dari Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan air kepada Presiden Joko Widodo dan tengah dituangkan. Dan MG Listeners, saat ini Anda masih bergabung bersama kami dalam ritual Kendi Nasional yang sebentar lagi akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang menjadi simbol keberagaman dan kebersatuan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dan akan disatukan Kami bersama Presiden Joko di titik Widodo nol Ibu Kota bersama-sama Negara menuangkan Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. yang dikumpulkan dari 27 Gubernur kabupaten Kepulauan Riau. atau kota di Jawa Barat
MG listener, saat ini di studio juga sudah bergabung bersama kita Mas Abdul Qohar, anggota Dewan Redaksi dari Media Group, yang juga ikut melihat langsung prosesi penyerahan tanah dan air di 34 provinsi. Mas Qohar, bagaimana melihat prosesi ritual yang saat ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Ini seperti menjadi awal prosesi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ya, ini adalah simbol ya, simbol dari sebuah tekad gitu, tekad bulat bahwa Indonesia akan menjalani proses baru, babak baru, yaitu ibu kota negara yang pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Betul. tepatnya di Kecamatan Sepaku ya, di Penajam Pasir Utara. Nah, satu tekad, yang kedua ritual ini kan simbol bahwa semacam doa begitu ya, doa, laku spiritual agar semua proses yang dimaksudkan, ditekadkan itu mendapatkan ridho, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kelancaran dari Tuhan. Mengapa perlu hal-hal simbol? Negara yang ada di timur, kebudayaan timur, itu memang memainkan hal-hal yang bersifat simbolik. Jadi antara spiritualitas, simbolik dan proses kerja itu menyatu gitu. Tidak bisa dipisahkan dan tidak mau dipisahkan. Jadi tidak semata-mata bahwa kita itu hidup di-drive oleh rasionalitas gitu. Jadi kita tidak semata-mata di-drive oleh rasionalitas, tapi juga ada spiritualitas. Ada juga kultural, kebudayaan. Ada kepercayaan, keyakinan gitu. Yang semuanya hidup gitu. Semuanya hidup dan sudah dijalankan secara turun-temurun bahkan sejak sebelum nama Indonesia itu ada. Ya, sejak zaman kerajaan, sejak zaman Nusantara, makanya namakan IKN sendiri juga Nusantara kan. Nusantara yang diimajinasikan dulu itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia yang sekarang. Karena itu ketika proses perubahan itu dimulai, maka ya tidak mungkin kita meninggalkan aspek-aspek simbolis, aspek-aspek kultural, di samping tentu saja ada aspek-aspek rasional. Aspek rasional kan sudah dijelaskan itu. Dijelaskan misalnya begini, aspek rasionalitasnya itu adalah satu, menggeser pendulum dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Kedua, menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat perekonomian. Dari yang tadinya hanya berat di bagian barat, Jawa dan Sumatera ya, Sumatera masuk di dalam bagian ini, digeser ke tengah cenderung timur, Kalimantan bagian timur. Nah itu aspek yang kedua. Lalu aspek yang ketiga selain itu adalah tentu saja untuk memberikan kebanggaan ya kepada masyarakat Indonesia yang ada di luar sana bahwa Jokowi yang seorang Jawa itu ternyata berpikir tentang bagaimana orang Kalimantan, juga merasa bagaimana Indonesia, orang gitu ya. Timur itu mampu berkembang sama kira-kira sama dengan daerah-daerah lain yang ada di wilayah barat itu yang selama ini lebih banyak diuntungkan. Mengapa? Karena pusat pertumbuhannya di-drive oleh ibu kota yang ada di wilayah barat juga, di Jakarta. Nah, Jakarta ini kan sudah sangat overload. Jakarta itu kan semua-muanya ada di situ. Jadi 70-80% pergerakan uang, ekonomi itu ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek gitu ya. Lalu sudah begitu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi juga di Jakarta, pemerintahannya juga di Jakarta. Jadi ibarat kue itu Jakarta itu kue yang
sangat manis begitu. Jadi mengundang semut-semut untuk terus datang gitu ya. Maka saban tahun kan perkara Jakarta ini kan selalu sama itu dari waktu ke waktu. Ya kita lihat saja di ini direkam kan oleh banyak katakanlah musisi lah ya, musisi sejak Indonesia beralih ya dari Orde Lama ke Orde Baru, itu proses itu kan sudah terjadi. Apa itu? Urbanisasi. Urbanisasi dengan berbagai aspeknya, dan itu sudah terjadi dari sejak tahun 70-an. Nah, dari sejak saya mungkin baru lahir gitu ya. Artinya apa yang terjadi di masa lampau dan sampai kemudian 5 dekade kemudian kok masih sama. Bahkan ketika otonomi daerah sudah diberlakukan. Bahkan ketika sentralisasi sudah digeser menjadi desentralisasi. Tapi yang kita saksikan kan tetap saja ekonomi tidak bergerak, uang tidak bergerak, Jakarta masih menjadi magnet, urbanisasi masih menjadi problem setiap tahun. Sementara daya dukung lingkungan di Jakarta ini sudah sangat kepayahan untuk menampung orang dengan jumlah yang sangat besar. Dengan rasio antara ruang terbuka hijau dan ruang yang sudah menjadi hutan beton, itu sudah tidak seimbang lagi. Memandatori Jakarta dengan 20% ruang terbuka hijau itu sudah mustahil sekarang. Sementara ada orang kalau mengupayakan Jakarta menjadi ruang terbuka hijau dengan luas 20%, risikonya apa? Uang. Harus mengeluarkan banyak uang untuk menggusur tanah, membeli tanah, mengganti tanah yang tadinya bangunan dijadikan sebagai ruang terbuka. Belum lagi konflik sosial yang mungkin bisa muncul. Betul, konflik sosial yang bisa muncul. Ya ingat aja waktu era Ahok kan RPtra yang diharapkan itu menjadi sebuah ruang publik, itu sendiri kan juga prosesnya bukan perkara yang mudah. Betul. Di situ terjadi tarik-menarik, demonstrasi, penyanderaan kendaraan dan seterusnya dan seterusnya. Ini Bang Kohar, ini kan yang menariknya setiap 34 gubernur membawa tanah dan air. Apa sebenarnya makna di balik tanah dan air yang bisa kita lihat Ya, ini Bang Kohar? Jadi gini loh, ini kan tadi seperti saya katakan tadi adalah simbol. Ya. Tanah dan air itu kan sebuah simbol dari kehidupan. Jadi orang berpijak itu di tanah. Sementara orang hidup itu dia butuh air. Nah artinya dia berpijak dan dia hidup, dia bernapas, air, udara dan tanah. Itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Nah kenapa kemudian dari semua daerah? Karena memang ini mencerminkan keragaman Indonesia. Ya, multikulturalisme Indonesia itu dari situ. Jadi masing-masing daerah itu berkomitmen dengan membawa tanah dan air dari daerah masing-masing, maka mereka berkomitmen untuk memberikan support, memberikan doa, memberikan dukungan tanpa reserve terhadap pemindahan ibu kota negara yang baru itu. Mengapa begitu? Mengapa ini simbol ini penting? Ini untuk menunjukkan kekompakan, untuk menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan ini bukan hanya motif orang per orang. Ini bukan hanya motifnya presiden. Ini bukan hanya motifnya wakil presiden. Ini bukan hanya motif atau keinginannya orang Kalimantan Timur atau orang Kalimantan secara keseluruhan. Tetapi ini adalah motif dari semua bagian yang ada di Indonesia ini, dari partai politik apapun yang diusung oleh partai politik yang berbeda, begitu kan? Mungkin dari suku-suku yang berbeda-beda juga, tetapi mereka sama. Nah, inilah simbol keragaman itu begitu. Tanah yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, kemudian Nusa Tenggara, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Aceh, dari Lampung, Bengkulu, jadi semuanya berkumpul, dari Sumatera Selatan, semuanya.
termasuk yang dari Kalimantan itu sendiri, dari Jawa Barat, bahkan dari Jakarta kan. Betul, diawali dari Jakarta Betul. Ya, itu sebagai bentuk komitmen Jakarta bahwa mereka Jakarta ini ya ikhlas Ridho, ikhlas untuk melepaskan status ibu kota pemerintah. ibu kota negara ini. Karena apa yang dilakukan Indonesia ini kan sebetulnya bukan hal baru bagi negara-negara di belahan lain. Bahkan tetangga kita Malaysia kan juga sudah memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur kan, yang dulu kan Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Nah sekarang sudah dipindahkan. Lalu di Afrika Selatan misalnya, itu antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi berbeda. Pusat pemerintahan ada di Pretoria, pusat ekonomi ada di Johannesburg. Nah, Johannesburg tidak kehilangan kekuatan gitu Muruah, meskipun Pretoria menjadi ibu kota negara. Nah, kenapa begitu? Karena memang didesain untuk menjadi pusat pergerakan ekonomi. Nah, Jakarta nanti juga masih tetap menjadi bagian terbesar dari proses pusat ekonomi karena memang banyak infrastruktur yang sudah menunjukkan bahwa Jakarta ini levelingnya sudah Melting potnya di situ memang. Iya, gitu. melting potnya di situ. Ya, Bang Kohar. Maka ini sebetulnya juga support yang tidak main-main ini dari semua. Nah, menghadirkan 34 gubernur melepas warna jaketnya, menteri-menteri juga melepas warna jaket mereka gitu. Ini Ya. menunjukkan betul-betul kebersatuan di Indonesia gitu ya Bang Kohar. Ya betul. Jadi ini sebetulnya kan prinsip sila ketiga ya kalau Ya. dari Pancasila. Jadi ini sebetulnya sih cermin dari paling tidak ya yang secara kasat mata bisa kita baca adalah sila pertama dan sila ketiga gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan Persatuan Indonesia Ketuhanan ya. yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan berarti di dalamnya ada keyakinan, ada spiritualitas di situ, ada kebudayaan, tetapi juga cermin dari Persatuan Indonesia karena ada 34 gubernur. Nah, yang sekarang kan kita saksikan ini dari Nusa Tenggara Timur ini kan. Victor Laiskodat menyerahkan menyerahkan tanah dan dan membawa identitas masing-masing daerah juga ya dengan betul tempat kendi tanahnya ya. seperti kayak kendi kemudian itu dibungkus dengan menggunakan kain dari daerah masing-masing. Artinya kan ini menunjukkan Indonesia itu kaya. Betul. Indonesia itu tidak boleh hanya dipandang sebagai Jawa. Dari NTT tadi. Dulu pernah pada satu era ketika Orde Baru di mana kultur Jawa, terutama khususnya adalah Jawa Tengah itu sangat-sangat mendominasi dalam pembicaraan, betul. dalam simbol-simbol, semua simbol-simbol kerap sekali dikaitkan selalu dengan Jawa. Nah, seperti penggunaan bahasa dan seterusnya, penggunaan pepatah, semua seperti kayak dijawakan gitu. Maka zaman dulu kan ada istilah Jawanisasi. Nah, era seperti itu sekarang sudah lewat. Kenapa? Karena Presiden kita Joko Widodo ini meskipun orang Jawa. Tetapi concern terhadap kultur yang lain di Indonesia itu luar biasa. Ketika ke daerah pakai baju daerah, mungkin itu salah satu contohnya mungkin ya. Bang Ketika upacara kemerdekaan lah, baru kali ini kan upacara kemerdekaan di istana menggunakan baju daerah. Pidato kenegaraan resmi menggunakan baju daerah. Bahkan yang terakhir kan ketika pidato kenegaraan dengan menggunakan baju adat Baduy. Baduy, betul. Ya, meskipun ada pelecehan bully dari netizen, tapi kan mereka yang tidak mengerti itu kan prinsip dari apa yang dilakukan oleh presiden ini. Jadi simbol ini kan sebetulnya memberikan kebanggaan bahwa tadi yang saya katakan ini bukan hanya hajatannya orang Kalimantan Timur saja gitu, atau orang Kalimantan. Tetapi ini adalah hajatan seluruh rakyat Indonesia yang direpresentasikan atau diwakili oleh
para gubernur dari 34 provinsi gitu. Bang Kohar, yang menjadi menarik kan ketika tadi kita sebut ada rasionalitas juga yang tidak melupakan rasionalitas, tidak melupakan juga budaya kita yang sudah ada gitu. Bagaimana kemudian menyeimbangkan ini? Kita banyak juga sebenarnya pro dan kontra mengenai hal ini di media sosial begitu. Betul. Ketika mempertanyakan, kita sudah bicara teknologi, tapi kenapa hal seperti ini masih terjadi seperti itu? Padahal ada simbol yang kita coba tunjukkan di sini gitu. Bagaimana Bang Kohar? Teknologi, kemajuan itu tetap harus punya akar. Ya. Kenapa? Teknologi yang tidak didrive oleh dasar-dasar kemanusiaan, dasar-dasar kebajikan, kearifan, maka teknologi itu akan cenderung merusak. Contoh ya nuklir. Nuklir itu kan sebetulnya didrive bisa digunakan untuk energi, untuk listrik dan seterusnya. Tetapi di tangan orang yang haus akan kemenangan, haus akan kekuasaan, haus akan pemusnahan dengan segala cara, nuklir itu akan menjadi teknologi yang merusak dan mematikan. Itu salah satu contoh. Jadi seperti pisau itu ketika dia tidak didrive dengan menggunakan spiritualitas, tidak didrive dengan menggunakan hati gitu ya, maka dia akan bisa digunakan untuk membunuh. Tetapi pisau yang tadinya memang digunakan untuk mengiris bawang begitu, mengiris sayuran begitu, bisa berubah menjadi malapetaka ketika di tangan orang yang marah, di tangan orang yang salah, di tangan orang yang hatinya panas gitu kan. Kepalanya panas, hatinya juga panas begitu. Jadi rasionalitas tertutup oleh nafsu, oleh hati yang panas tadi itu. Sehingga inilah kenapa wujud menyatunya antara akal dan budi, rasionalitas dan spiritualitas. Kalau di dalam Islam ada istilah akal dan kolbu, gitu kan, pikir dan zikir, gitu kan. Jadi ada dua dimensi yang tidak semata-mata bahwa yang tidak tampak itu berarti tidak perlu, gitu kan. Ada anggapan seperti itu. Itu apa tidak tampak itu kan, spiritualitas itu apa? Tidak terlihat ya. Terlalu mengawang tidak, padahal ini semua dipraktekkan di banyak negara timur, tidak hanya Indonesia. Kita saksikan di Jepang, bagaimana kultur itu sampai saat ini juga masih dipelihara. Bagaimana itu nanti dihadirkan di IKN, Bang Kohar? Ya, kalau dari sisi, nih, katakanlah begini, kan tekadnya, spiritnya ibu kota IKN nanti adalah menggunakan satu smart ya, yang secara teknologi dia smart, artinya secara rasional dia akan menjadi sebuah kota yang pintar gitu. Tetapi pada sisi yang lain dia adalah kota yang ibu kota yang memperhatikan lingkungan. Dia adalah ibu kota yang menunjukkan peradaban. Seperti misalnya penggunaan transportasi umum, tidak merusak hutan. Malah kemarin Kementerian KLH mendahulunya dengan menanam pohon di beberapa titik yang justru hutannya rusak. Itu artinya apa? Ibu kota itu akan menjadi prototipe bagaimana sebetulnya sebuah kota, ya, sebuah kota itu didirikan. Bagaimana seharusnya sebuah kota itu masih memanusiakan manusia. Itulah pentingnya yang tadi saya katakan, simbol-simbol spiritualitas, simbol-simbol kultural itu penting untuk menjaga itu. Supaya rasionalitas itu bukan segala sesuatu yang bebas nilai, lalu kemudian ya pokoknya kalau nggak efektif ya nggak usah dan seterusnya. Jadi, tidak semuanya hanya dihitung dari efektivitas. Yang namanya modal sosial itu penting loh. Modal sosial itu kalau tidak dimiliki, dia bisa menggagalkan sebesar apapun, serasional apapun, sebanyak apapun uang yang digunakan untuk sebuah proyek. Itu jadi modal sosial Indonesia banyak. Sekarang ya misalnya begini saja. Kalau kita contohkan Ormas NU lah ya. Nahdlatul Ulama. Itu kan mereka punya istighosah, punya upacara-upacara, ada tahlilan yang lebih kecil misalnya, ada semaan Al-Quran, ada khataman dan seterusnya, yang di situ berkumpul banyak orang, berzikir bersama, bermunajat, memohon pada Tuhan.
kelihatannya itu seperti kayak sia-sia. Apa sih seperti itu? Apa sih boros, pemborosan dan seterusnya. Tetapi itu sebetulnya modal sosial. Karena dia menciptakan banyak sekali ruang-ruang publik, ruang-ruang pertemuan antar orang, antar sesama. Ketika ruang pertemuan itu semakin banyak, upacara itu banyak dilakukan, upacara-upacara seperti itu ya, maka disitulah terjadilah kohesi sosial. Jadi ada kehidupan yang merekat antara satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan modal sosial. NU akibatnya apa? NU sampai sekarang kan kuat gitu kan. Nah, jadi modal sosial itu sangat dibutuhkan. Nah, Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu kan dicapai karena punya modal sosial. Yaitu apa? Gotong royong, kekuatan, kebersamaan, dan spirit bersama untuk merdeka. Gitu, semangat bersama untuk merdeka. Itu pula yang diharapkan terjadi pada proyek IKN ini gitu. Dengan menghadirkan 34 gubernur dari seluruh Indonesia ya Bang Kohar. Saat ini juga kita melihat masih proses penyerahan tanah dan juga air masih terus berlangsung. Diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo, nanti akan dilakukan ritual Kendi Nusantara sebagai awal dari pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Tapi Bang Kohar, jika kita bicara ini kan seluruh masyarakat Indonesia menonton ritual ini. Masyarakat Indonesia artinya sudah tahu bahwa kita akan mulai dari sekarang untuk fokus membangun IKN. Apakah ini kemudian menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar karena Presiden sudah melakukan ritual seperti ini untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia? Ya, setidak-tidaknya sampai step tertentu, roadmap menuju terbentuknya IKN itu harus jelas. Roadmapnya harus pasti, meskipun kemarin sempat terjadi COVID-19, tetapi ini bukan alasan kemudian untuk membuat roadmap itu berubah-ubah. Roadmap sudah ditetapkan, roadmap sudah ditentukan, timeline-nya juga sudah ditentukan bahwa kemudian ketika nanti ada hal yang mundur itu sesuatu yang harus dicarikan solusinya lagi. Tidak apa-apa. Yang harus digaransi adalah tahun 2024 itu kan pemilu, pilpres juga. Dengan asumsi bahwa pemilu tidak ditunda gitu. Dan kita tentu saja berharap masyarakat berdasarkan survei kan semua sepakat bahwa pemilu tetap 2024. Nah, dengan asumsi 2024 pemilu, maka presiden pengganti nanti kan sementara Jokowi kan sudah secara konstitusi sudah harus selesai. Maka harus digaransi bahwa penggantinya Jokowi nanti akan meneruskan roadmap ini. Tidak mengubah dari nol lagi karena terlalu mahal harganya kalau dia harus diubah-ubah. Nah, kepercayaan masyarakat akan semakin luntur kalau hal itu akan terjadi, dan yang lebih pasti lagi dia akan menabrak undang-undang karena ini kan sudah ditentukan nih, sudah diketok palu undang-undang. Nah, presiden itu adalah teguh ya gitu, lurus untuk. Nah, ini kita coba dengar ya Bang Kohar, apa pidato presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Senin 14 Maret tahun 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur, dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur
telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga tinggi negara, MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Mudah-mudahan kita berdoa semoga hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mari sejenak kita memanjatkan doa atas terlaksananya acara kita hari ini. Marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Dr. Andes Haji Nasruddin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya memimpin doa sekarang ini secara Islami. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas kudrat dan iradat-Mu jualah pada hari yang berbahagia ini. Engkau perkenankan kami hadir dalam acara kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia beserta rombongan di wilayah Ibu Kota Negara Penajam Pasir Utara. Kiranya acara yang kami laksanakan ini mendapat berkah dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, limpahkanlah kekuatan, kesehatan kepada kami dan kepada para pemimpin kami agar dapat terus melaksanakan segala pembangunan bangsa dan daerah kami, baik pembangunan mental maupun pembangunan spiritual. Serta kuatkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami dalam meneruskan pembangunan untuk menuju masyarakat yang maju, modern, religius, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pemimpin kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikanlah derajat dan muliakanlah mereka, dan ganjarkanlah mereka dengan keindahan surga-Mu yang abadi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi,
di tengah wabah COVID yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradat-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID ini dari negeri Indonesia. Sihatkan kami, kuatkan dan tebahkan kami dalam menghadapinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat ampun gapur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pejuang kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Penyatuan Tanah dan Air Nusantara. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama dan kami mohon berkenan dengan hormat Presiden Republik Indonesia untuk dapat menempatkan diri, di mana pada sesi kali ini akan dibagi menjadi dua. Kami persilahkan kepada Ketua MPR RI untuk dapat menempatkan diri Ritual bersama prosesi dengan penyerahan tanah dan air yang diserahkan oleh 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh Indonesia tadi diisi juga dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup dengan doa bersama. Masih bersama dengan Bang Kohar, anggota Dewan Direksi dari Media Group di sini. Tadi Bang Kohar, secara tegas kita mendengar Presiden Joko Widodo menegaskan soal persatuan Dan kebinekaan dari prosesi hari ini. Ya. Secara tegas, apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan Presiden Joko Widodo kepada seluruh masyarakat Indonesia, Bang Kohar? Ya, ini sebetulnya sebuah simbol bahwa ini Bhinneka Tunggal Ika. Binekanya didahulukan, bukan ikanya dulu, bukan persatuan. Artinya sunatullahnya itu, hukum alamnya itu adalah bahwa kita ini bineka, kita ini majemuk, berbeda-beda. Tetapi meskipun berbeda-beda, itu berada dalam satu, punya satu tujuan sebagai bangsa, sebagai bagian sah dari republik, menjadi bagian dari tanah air yang sama. Tanah dan air, maka disimbolkan seperti itu kan. Lalu kan kendi ini kan melambangkan di beberapa tempat di Jawa itu kan kendi itu kan tempat untuk minum. Ditaruhnya di dalamnya ditaruh air, lalu kemudian air itu kemudian untuk minum, untuk menyegarkan orang yang haus. Artinya dia memberikan kehidupan. Air itu memberikan kehidupan dan tempatnya kendi itu adalah tempat bagi air, artinya tempat bagi sebuah penghidupan. Karena itu diharapkan IKN itu menjadi sebuah tempat yang menghidupi, yang memberikan spirit yang hidup, yang spirit untuk menuju ke kemajuan bangsa. Bukan perkara mudah, makanya tadi kan Pak Jokowi selain meng-highlight memberikan garis tebal pada soal kebinekaan dan kesatuan ya, dan persatuan, kan juga disebutkan ini adalah tekad besar dan sekaligus pekerjaan besar. Kenapa disebut juga pekerjaan besar? Karena memang dananya juga besar gitu. Ini sebuah tekadnya besar, dananya besar, bahkan mungkin risikonya juga besar. Dananya kan kita lihat 30 miliar dolar yang terbaru. 35 miliar dolar itu kalau dirupiahkan kira-kira dengan kurs yang sekarang 14.200-an lebih gitu, itu sekitar 501 triliun rupiah. Anggaran 501 triliun itu tentu anggaran yang besar. Betul. Tetapi sebuah anggaran yang disebut sebagai jumbo besar itu, dia akan menjadi bagian dari sebuah tekad. Tekad, spirit untuk kemajuan itu sebetulnya tidak bisa dinilai hanya dengan urusan 500 triliun. Memang secara rasional sekali lagi itu juga harus dijelaskan. Transparansinya seperti apa? Nah, skemanya bagaimana, proses mencari pendanaannya bagaimana, sumber-sumbernya dari mana. Kan yang terakhir disebutkan bahwa 53,3%
akan didanai dari APBN. Ya. Sisanya itu ada kerjasama dengan BUMN, dengan swasta, dan seterusnya. Artinya memang lebih dari 50%, lebih dari separuh didanai oleh APBN. Ini sebetulnya juga simbol yang menunjukkan bahwa negaralah yang punya kendali. Kenapa? Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan biaya. Kalau di perusahaan maka itu kan kalau kita sebut saham, maka sahamnya pemerintah itu sahamnya APBN, sahamnya negara itu 53. Belum kalau ditambah dengan BUMN yang punyanya negara, itu tentu saja mayoritas gitu loh. Jadi kalau ada kritik, misalnya ini nanti akan jadi bancakan, hanya menguntungkan orang-orang tertentu, maka ya boleh saja mengkritik, tetapi mari perdebatkan itu di meja dengan kritik yang konstruktif, dengan pembicaraan yang memang lebih menghasilkan sesuatu. Ketika anggaran itu pemerintah yakin bahwa dia sudah punya jejaring untuk menghasilkan uang yang bisa didapat lah ya, mendapatkan uang, maka ya tentu bukan alasan lagi kita untuk mundur. Meskipun misalnya kemarin ada pembatalan dari pihak Jepang ya, sebuah bank di Jepang yang tadinya berkomitmen untuk ikut berinvestasi dalam jumlah yang lumayan besar, kemudian menarik diri. Tetapi kan masih ada konsorsium yang lain, masih ada dari Uni Emirat Arab, kita masih memiliki BUMN, kita masih memiliki mitra swasta yang bisa diajak untuk bekerja sama. Jadi memang bukan perkara yang mudah karena ini pekerjaan besar, tekad besar yang diiringi dengan pekerjaan besar. Tetapi kan Jokowi ini kan orang yang tidak mengenal kata mustahil gitu. Sepertinya tidak orang yang dengan pertimbangan gitu. Ya katakanlah orang menyebutnya beberapa ini bonek ini kan, kalau orang Jawa Timur ya. Jawa Timur dia bonek gitu, bondo nekat. Nah tapi nekat yang dimiliki oleh Jokowi ini sebetulnya bukannya tanpa perhitungan. Dia sudah mengalkulasi berbagai hal yang bahkan mungkin orang lain kalkulasinya bisa saja meleset gitu loh. Karena perhitungan yang sudah dilakukan, sebetulnya pembicaraan tentang ibu kota pindah ini kan bukan pembicaraan yang baru. Dia sudah ada sejak zaman Bung Karno kan. Cuma berbedanya waktu itu Bung Karno menginginkan Palangkaraya. Tapi kan berdasarkan analisis geografis dan seterusnya kan Palangkaraya itu kan jauh dari pelabuhan. Sementara sebuah ibu kota itu kan dia harus berjarak dengan radius tertentu dari pelabuhan gitu. Dia jadi matra, darat, laut, udara. Nah, prinsip bahwa Kalimantan itu relatif aman dari gempa itu sudah. Lalu kedua ya tanah masih lebar, masih luas. Ketiga masih memungkinkan untuk memperbaiki aspek-aspek pembangunan yang selama ini itu menelantarkan lingkungan. Gitu kan. Lingkungan itu hanya jadi hanya jadi syarat yang di atas kertas saja, amdal, tapi proses yang faktanya di lapangan kemudian kan kita saksikan banyak sekali infrastruktur yang menyalahi amdal gitu loh. Artinya memang ini menjadi seperti yang Bang Kohar tadi bilang, prototype smart city dan kota yang memanusiakan manusia. Betul. Gitu ya, Bang. Bang Kohar, kita tadi juga sempat mendengar Bang Kohar menyebut bahwa ini juga menjadi tantangan untuk pemerintahan berikutnya jika kita berasumsi pemilu tetap dilaksanakan 2024. Apakah ini juga menjadi tantangan di pemerintahan berikutnya, seberapa besar Bang Kohar sebenarnya? Ya, ini kan begini kan, ada sebuah kebiasaan di Republik ini, kebiasaan yang sebetulnya sebetulnya harusnya bisa kita hilangkan kebiasaan itu ketika ganti pejabat begitu. Ganti kebijakan yang sangat frontal. Betul. Itu paling jelas kelihatan di Kementerian Pendidikan kan. Di Kementerian Pendidikan itu sudah berapa kali saja berubah. Pokoknya setiap menteri baru ada saja perubahan baru. Sebetulnya perubahan itu sah-sah saja
asal ya, asal memang maksudnya spiritnya adalah untuk maju. Nah, sayangnya kan banyak di kita ini perubahan-perubahan itu yang asal beda saja. Asal beda. Dan kemudian tidak memahami secara filosofis apa ini yang terjadi. Oke, kalau perubahan itu berdasarkan evaluasi yang memperhatikan aspek-aspek jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, nggak soal. Tetapi kalau perubahan itu hanya dilihat dari aspek jangka pendek, itu kan repot. Misalnya, wah ini kondisi saat ini tidak memungkinkan ini untuk meneruskan pembangunan ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Maka stop sampai di sini. Nggak bisa seperti itu. Itu hanya penglihatan jangka pendek, terkesan seperti orang yang frustasi karena gagal menemukan solusi. Maka yang harus dilakukan adalah cari dulu solusi sekuat tenaga. Baru kemudian ya dilihat kemungkinan-kemungkinannya. Mungkin ada beberapa aspek yang harus digeser, diubah dan seterusnya. Tetapi yang paling prinsip adalah filosofinya bagaimana IKN ini merupakan bagian dari pemerataan ekonomi, pemerataan pertumbuhan, keseimbangan antara barat dan timur gitu ya, utara selatan begitu. Jadi ini adalah merupakan bagian dari kita untuk mencapai titik equilibrium, keseimbangan baru, keseimbangan dari pembangunan yang tidak manusiawi menuju ke pembangunan yang manusiawi gitu. Jadi hal-hal yang dulunya dianggap bahwa pembangunan itu identik tidak memanusiakan manusia, itu akan diubah paradigmanya menjadi pembangunan yang memang betul-betul memanusiakan manusia, ya sebagai prototipenya IKN ini. Dan diawali dengan ritual ataupun prosesi penyerahan tanah yang hari ini dilakukan dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Betul. Baik, terima kasih banyak Bang Kohar. Dibutuhkan juga komitmen masyarakat untuk mendukung ini ya Bang ya. Siap. Terima kasih Bang Abdul Kohar, anggota Dewan Direksi dari Media Group.